Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Anton Nur Hidayat SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 253 113 732 375. Pada hari ini Selasa 25 November 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 SD Negeri Tambak Sari 02 dengan mata pelajaran IPAS, materi siklus air dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Semangat pagi. Oke, sudah sarapan tadi pagi? Ya, biar tubuh kita sehat, pikiran kita cerdas, kita harus sarapan terlebih dahulu. Apalagi sekarang kita ada program MBG, makan bergizi gratis. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Nanti yang Pak Guru namanya panggil, silakan angkat tangan dan bilang hadir, ya. Oke. Afra Naila. Baik. Selanjutnya Derista Akila. Dika Dwi Lestari. Fabian Nur Arif. Faisal Imamul Hakim. Hesti Ramadan. Kurniawan. Muhammad Faiza Firerus. Muhammad Rafa Azka Putra. Naufal Hafid. Rafka Hafidul Faiz, Reza Chandra, Rifki Bayu Satrio, Rumaisa Azmina, Rian Dimas Silva, Sabeki Sururul Fuad, Wahyu Supriyatna, Wiwit Wiratamasari. Oke, berarti hari ini hadir semua. Oke. Baik, sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap tanah air. Nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri, menghadap ke depan semua ya. Oke. Yap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku hidup, jadi panduan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah bersama Indonesia bersatu, hiduplah bangsa Tuhan semuanya, jiwanya badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Silakan duduk kembali. Oke. Selanjutnya adalah hari ini Pak Guru akan mengajarkan materi tentang siklus air. Tapi Pak Guru ingatkan kembali materi sebelumnya, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi lapisan-lapisan bumi, ya. Masih ingat? Lapisan bumi itu terdiri dari 3. Yang pertama litos, yang kedua yang ketiga Coba Pak Guru tanya, Fabian, litosfer, contohnya apa saja kenampakan litosfer? Gunung, terus pegunungan. Ada yang lain? Dataran tinggi, lembah, dataran rendah, bukit, pegunungan, dan sebagainya. Intinya kenampakan alam yang berupa daratan. Sekarang Dika, hidrosfer, masih ingat materi kemarin? Hidrosfer contohnya? Samudra, laut, sungai, danau, ada lagi rawa, waduk, dan sebagainya. Sekarang atmosfer, ada yang masih ingat urutannya? Yang paling bawah stratosfer, terus termosfer, terus yang paling luar adalah eksosfer. Itu adalah materi lapisan-lapisan bumi minggu lalu. Nah, sekarang adalah materi yang akan Pak Guru sampaikan pada hari ini adalah materi siklus air. Sebelum itu, kita ice breaking terlebih dahulu. Biar badan kita rileks, kemudian kamu tidak tegang. Silakan berdiri. Ikuti ice breaking pacu jalur, ya. Pokoknya nanti sesuai dengan yang ada di sini, ya. Bisa dimulai? Oke. Siap. Ya, ikuti. Ya, semangat. Pacu jalur. Gerakan badannya. Zek. Yuk. Masih ada beberapa detik lagi. Lagi terakhir. Terakhir. Oke. Oke, tepuk tangan buat kita hari ini. Oke, sudah duduk kembali. Sudah badannya rileks. Sekarang kita mulai masuk ke materinya. Sebentar. Oke. Sekarang coba kamu amati ketika di siang hari ini, siang hari seperti sekarang, menjemur pakaian, jalan yang basah, terlihat menguap, kira-kira dipengaruhi oleh apa? Oleh siklus air. Yang membuat terjadinya penguapan pakaian yang dijemur, jalan yang basah itu kira-kira siapa atau apa? Matahari. Kemudian lagi, menurut kalian bagaimana caranya air dari sungai atau danau bisa kembali lagi menjadi hujan? Kira-kira bagaimana? Air menguap, terus ada lagi? Nah, itu semua terjadi karena ada yang dinamakan dengan siklus air, atau bisa kita sebut lagi nama lain dari siklus air itu adalah hidrologi. Oke, sekarang apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama,
Tujuannya adalah melalui eksplorasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan 4 tahapan siklus air dengan tepat. Nanti kita akan pelajari itu. Kemudian, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat merancang dan membuat spinner cakram siklus air yang akurat, kreatif, dan fungsional. Jadi nanti di kegiatan inti kamu, Pak Guru tugaskan membuat sebuah proyek, namanya cakram air. Melalui kegiatan presentasi produk, peserta didik mampu mengkomunikasikan pemahaman tentang siklus air dengan percaya diri. Jadi dari 4 ini, ada 2 nanti yang Pak Guru undi untuk melakukan presentasi. Siapa Pak? Nanti kita undi dengan namanya duck race. Pak Guru nggak tahu siapa yang nanti jadi presentasi ya. Nanti kita undi bersama. Selanjutnya, nah silakan coba dikeluarkan dulu bukunya. Buku IPAS-nya. Sekarang Pak Guru jelaskan dulu biar kamu ada gambaran apa sih itu siklus air itu ya. Sudah dikeluarkan bukunya? Oke, kalau sudah perhatikan ke depan. Ada yang pernah main hujan-hujanan? Hujan itu berupa apa ya? Air. Dari mana turunnya? Dari langit. Ada nggak tanda-tanda kalau hujan itu mau turun? Tandanya apa? Mendung. Yang kira-kira karena mendung itu karena apa? Karena penguapan. Terus ada lagi? Karena kumpulan awan. Nah, kamu perhatikan yang ada di sini ini adalah contoh gambaran air hujan yang turun dari, kalau kita sebut yang putih ini namanya apa? Awan. Betul sekali. Hujan merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer, kemudian dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus. Jadi sebetulnya air itu hanya berputar-putar saja, yang disebut dengan siklus air. Jadi dalam artian air yang ada di bumi kita itu volumenya tetap sama. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan. Nah, ini bisa kamu tulis ya di buku kamu ya. Ada yang pertama ada evaporasi atau nama lainnya apa? Penguapan air. Jadi lebih mudah untuk memahaminya. Setelah itu ada yang namanya setelah diuapkan air, kemudian naik ke atas atmosfer, kemudian terjadilah namanya atau pembentukan awan. Nah, awan ini sebelum menjadi awan ini ada yang namanya terjadi proses evaporasi dulu. Setelah pembentukan awan, kemudian terjadilah setelah awan mengumpul kemudian menghitam, barulah terjadi proses presipitasi atau nama lainnya itu adalah proses hujan. Dan yang terakhir ketika sudah hujan turun kemudian meresap ke dalam tanah disebut sebagai proses infiltrasi, yaitu proses meresapnya air ke permukaan bumi. 4 tahapan siklus air yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, kelompok A, Cung. Kelompok A mana? Evaporasi adalah proses. Oke, kelompok B. Kondensasi proses apa? Oke, kelompok C. Presipitasi. Kelompok D, infiltrasi. Oke, proses meresapnya air ke permukaan bumi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran kalau dijadikan sebuah grafik ya. Di sini ada ceritanya infiltrasi, bukan infiltrasi terakhir. Evaporasi, maaf. Evaporasi adalah penguapan karena sinar matahari. Pak Guru tanya, apabila matahari ini tidak muncul, apakah akan terjadi evaporasi? Tidak. Jadi yang mempengaruhi evaporasi itu adalah matahari. Kemudian setelah naik, kamu perhatikan di sini, kemudian membentuk yang namanya
awan, kemudian disebut kondensasi. Uap air ini menjadi titik-titik air dan disebut sebagai awan. Apalagi sekarang sudah musim hujan. Setelah beda ketika awan putih, kemudian setelah mengumpul menjadi awan hitam, disebut sebagai, kalau kita sebut itu mendung. Setelah mendung barulah terjadi proses presipitasi atau turunnya air hujan ke bumi. Setelah itu air meresap ke dalam permukaan bumi atau tanah, disebut. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan materi selanjutnya. Oke, ini secara ininya ya, secara jelasnya. Evaporasi atau penguapan air adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi itu menguap menjadi air akibat dari panasnya sinar matahari ya. Kalau yang dari tumbuhan atau tanaman disebutnya apa? Transpirasi. Kalau dari laut, sungai, samudra, rawa, waduk itu disebut evaporasi. Termasuk baju kamu yang basah ketika dijemur maka akan menguap ke atmosfer. Oke, selanjutnya adalah kondensasi. Nah, ini jadi setelah air diuapkan kemudian membentuklah yang namanya awan. Adalah proses di mana uap air yang naik akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik air ini mengembun. Pernah beli air minum es pakai gelas? Itu kan kalau misalnya kamu perhatikan, kamu pegang, luarnya pasti ada airnya. Itu adalah proses pengembunan. Pernah megang daun pagi-pagi buta, pagi-pagi, kalau kamu usap daunnya bagaimana? Ada airnya karena ada proses namanya pengembunan, kurang lebih seperti itu. Jadi kondensasi, tapi ini terjadinya di atas, di atmosfer. Ketika sudah diuapkan kemudian menjadilah titik-titik air, disebut kondensasi. Nah, kemudian tahap ketiga adalah presipitasi. Nah, ini ya, atau turunnya hujan. Jadi proses ini di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat. Jadi si awannya ini kalau sudah menghitam maka akan berat dan volumenya banyak sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Pernah lihat hujan? Kalau hujan turun kira-kira lurus apa miring? Kenapa? Karena ada angin juga yang menghembus kayak gitu ya. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan dan meresap ke dalam tanah. Selanjutnya adalah terakhir itu proses infiltrasi. Jadi setelah hujan turun, air yang meresap ini akan disimpan sebagai air tanah. Coba angkat tangan yang di rumahnya punya sumur. Sumur. Pernah lihat sumur? Ya, yang nggak punya juga pernah lihat. Nah, itulah. Jadi kalau misalkan sumur itu adanya dari daerah resapan air. Kamu bayangkan kalau siklus air ini tidak terjadi, maka persediaan air di rumah kamu akan kosong. Bisa mandi tidak? Bisa minum tidak? Nah, maka penting untuk menjaga keseimbangan siklus air. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat itu adalah kebaikan atau manfaat yang diterima dari siklus air. Yang pertama, menjaga ketersediaan air di bumi. Kita bayangkan kalau kita tidak ada matahari, apa yang terjadi? Bayangkan, bumi tidak punya matahari, yang terjadi apa? Maka tidak akan terjadi siklus air. Kenapa tidak terjadi siklus air? Karena tidak ada yang menguapkan air, maka kehidupan di bumi juga tidak ada. Nah, itu penting, menjaga ketersediaan air di bumi. Kemudian mengisi sumber air tanah. Jadi kalau misalkan ingin siklusnya air itu lancar, maka kita tidak boleh menebang hutan sembarangan karena hutan itu berfungsi sebagai penyedia air di situ ya. Kemudian menjaga ekosistem. Yang di hutan itu bukan, di dunia itu bukan hanya manusia yang bisa minum air, yang harus minum air, tetapi ada juga hewan, terus tumbuhan perlu minum? Perlu ya. Kalau hewan juga sama.
manusia, apalagi sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kamus kosakata ini, kata-kata ini yang biasa keluar di dalam materi siklus air. Yang pertama ada siklus, itu adalah rangkaian peristiwa atau proses. Oke. Kondensasi. Oke. Awan. Oke, terakhir hujan. Oke, nama lain hujan? Nama lain menyerap ke dalam permukaan bumi? Nama lain atau pengertian menguap ke atmosfer? Pembentukan awan? Oke, berarti sudah. Oke, selanjutnya adalah perhatikan video berikut ini sambil disimak. Karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Jangan diperhatikan ya. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, ini adalah gambaran terjadinya siklus air. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu air akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Oke, dari video tersebut kita bisa tahu bahwa 4 siklus utama siklus air. Yang pertama, selanjutnya, terakhir. Biar kamu gampang mengingat dan bermakna buat kamu bisa dibawa ke rumah sambil ingat, silakan kita selanjutnya adalah menyanyikan lagu tentang siklus air. Silakan semuanya berdiri. Lihat. Yap. Kamu bahwa air dapat diperbarui, itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap
disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi, air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Siklus air dengan tahapannya, siklus air dengan tahapannya. Boleh sambil tepuk-tepuk ya, sekali lagi. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya, laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi, air jatuh ke bumi disebut presipitasi, disebut infiltrasi. Siklus air dengan tahapannya. Oke, tepuk tangan. Duduk kembali. Nah, itu adalah lagu siklus air yang bisa kamu ingat-ingat dan nyanyikan di rumah. Biar kita tidak tegang, kita ice breaking kembali. Kalau sekarang senam otak. Jadi nanti kita perhatikan video di depan sambil kita mengikuti ya iramanya. Silakan berdiri kembali, boleh keluar dari tempat duduknya biar badannya bergeraknya bebas. Siap ya, sambil mengikuti. Senam otak. Iya, diikuti. Yang atas ke ini, bawah muter. Lagi nembak ya. Plinking. Iya. Apa? Putar-putar. Oke, tepuk tangan kembali. Oke. Sudah rileks badannya? Selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan inti. Pak Guru akan membagi menjadi kelompok 4 kelompok besar. Sudah berkelompok? Nah, karena dari awal Pak Guru sudah mengelompokkan. Angkat tangan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Oke. Nah, di dalam kegiatan inti ini, Pak Guru akan memberikan kamu sebuah proyek di mana kamu nanti membuat spinner cakram siklus air, yang mana nanti yang bahan-bahan yang sudah disediakan itu sudah ada di Pak Guru. Kamu hanya menyiapkan kardusnya. Coba kardusnya dikeluarkan. Nah, oke. Nah, agar memudahkan kamu di dalam melakukan proyek, Pak Guru akan memfasilitasi setiap kelompok 1 Chromebook. Ya, coba ketua kelompoknya untuk bisa ke depan mengambil Chromebook sebagai nanti fasilitas untuk membantu kamu dalam melaksanakan proyek. Boleh dibuka terlebih dahulu. Iya. Silakan mulai berdiskusi ya. Kelompoknya silakan untuk mulai ini. Dibuka Chromebooknya.
Selanjutnya, Pak Guru juga akan bagikan LKPD atau alat proyek yang nanti bisa kamu gunakan untuk membuat spinner cakram siklus air. Alat-alatnya silakan kelompok A untuk bisa maju ke depan. Kelompok B, kelompok C, kelompok D. Sambil menyiapkan Chromebook untuk dibuka untuk nanti menyeken barcode, coba dicek dulu bagan cakram air apakah ada, dicek ya temennya sambil membagi tugas. Kemudian gunting ada, gunting, kemudian double tip, kemudian lagi lem, ada lem, nanti kalau butuh lem di depan ya ada. Penggaris, pulpen, spidol. Oke. Nah, untuk memudahkan kamu di dalam melakukan project, nanti Chromebook itu silakan kamu gunakan untuk men-scan barcode di depan. Itu adalah sebagai panduan bagaimana kamu untuk merancang project cakram siklus air. Silakan bisa dimulai proyeknya dari sekarang. Sambil Pak Guru juga akan nilai ya dari mulai penilaian sikap, penilaian kinerja kamu, dan nanti akan penilaian proyek yang telah kamu buat. Oke, silakan. Kalau sudah men-scan barcode ini, nanti kamu akan diarahkan ke video tutorial untuk membuat proyeknya. Silakan. Ya, bekerja sama ya. Bisa dimulai mungkin untuk menggunting bagian-bagian yang bisa digunting untuk polanya. Coba dicek. Nanti ini juga dikerjakan LKPD-nya ya. Iya. Iya, nanti ini dipasang. Kemudian ini nanti di double tip boleh, lem boleh. Itu kan pilihan sebetulnya. Nanti kalau misalkan ada boleh ngambil. Ya, boleh ngambil. Susah. Coba yuk. Jangan pakai yang ini. Silakan ya untuk mulai bekerja sama. Ya, gunting. Ya, coba. Nanti kan ini digunting ya, kemudian dimasukkan ke sini. Boleh pakai double tip, boleh pakai lem. Silakan membagi tugas dengan teman kelompoknya. Untuk waktunya sekitar 25 menit ya, waktu pengerjaan proyeknya. Ini bisa langsung di-scan. Coba kerjakan dulu yang bisa dikerjakan untuk LKPD-nya. Itu pilihan. Mau yang satu boleh kan, kalau yang satu lagi nganggur ini bisa dibuat hiasan nanti. Karena yang Pak Guru nilai itu bawahnya nih, buat bawahnya.
Ini kan bisa digunting, bisa buat hiasan. Gunting. Gunting tadi kayaknya ada, coba di depan. Itu tuh. Ada. Ya, ini silakan. Itu dilanjut ya. Silakan untuk bisa mulai buat proyek. Ini kan di ini dulu, di pola dulu. Oh, paku payungnya ada, nanti ada, tenang. Silakan untuk bekerja sama dengan temannya, membagi tugas. Contohnya seperti ini. Itu kan di pola dulu bisa ini. Jadi di ini terus diputerin dulu. Spidol, iya betul, pakai spidol. Jadi biar halus ininya. Nanti sebagian yang mengerjakan proyek, nanti ada sebagian lagi yang mengerjakan LKPD untuk kelompok. Pak Guru sudah membagikan LKPD untuk dikerjakan juga. Nanti ini digunting ya, gunting, ini digunting baru ditempel. Kalau menjodohkan mah bisa sekarang juga. Silakan dilanjutkan. Nanti untuk base-nya atau bagian dasarnya kamu hias, diberi nama kelompok, diberi judul siklus air. Jadi nanti di bagian base-nya ya, boleh gantian dengan teman kelompok yang lain. Untuk lem ada di depan. Di ini ke oh iya. Ada yang menggunting, ada yang mengisi ini ya. Nah, ini berarti keterangannya di sini. Filtrasi, kondensasi. Apa? Ini kan nempelnya di sini. Mika, mana Mika? Nah, Mika ini silakan dipola bulat juga sama kardusnya itu sebagai ini. Nah, ini mah di sini. Yang ditempel di Mika itu yang berputar itu nanti tetesan airnya nanti yang berputar. Untuk keterangannya nanti ditempel di cakram
tersebut, evaporasi, kondensasi, presipitasi sama infiltrasinya. Tetesan airnya di bagian mikanya. Ya. Usahakan tetap nanti dibersihkan karena akan Pak Guru nilai juga untuk kebersihannya. Sambil Pak Guru berkeliling menilai proses. Boleh? Hmm? Ya. Pakai lem juga bisa itu. Di sini ada lem nih. Lanjut. Ya, dilanjutkan. Untuk lem ada ini, bisa dipakai. Sudah. Ya, bekerja sama tim tetap kondusif ya sampai selesai proyeknya. Satu-satu. Ini kan milih mau pakai yang mana? Oh, ini nanti kan buat hiasan nggak apa-apa. Nanti base-nya dikasih judul siklus air, kemudian kelompoknya kelompok apa ya, kemudian diberi hiasan di sekitar base. Batangnya belum?
Ya, untuk LKPD-nya sudah selesai nih. Ditempelkan di tempat yang sesuai. Dikreasikan ya. Sambil nanti dipersiapkan juga karena ada 2 kelompok yang nanti harus presentasi. Disampaikan apa saja yang sudah kalian buat ya. Sudah dilem? Dilem. Iya, pakai lem. Nanti sebelum dikumpulkan, dipresentasikan, itu dicek dulu sama kamu apakah bisa berputar atau tidak piringannya. Itu dipotong, ini dipotong, set. Nah ini dipotong, kemudian tempel yang harus susun. Itu langsung diisi, dijodohkan LKPD-nya. Jangan lupa nanti diberi identitas, boleh pakai spidol untuk nama kelompok di bagian base-nya atau di bagian bawahnya. Untuk tetesan air jangan lupa itu ditempelnya di bagian mika agar nanti ketika diputar tetesan airnya ikut berputar. Udah nggak dipakai kan? Nah ini kelompok B, ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Bagian base-nya juga cukup rapi dengan base berwarna putih. Boleh dibolongin atau ditempel menggunakan double tip untuk memasang tihangnya, batangnya. Untuk LKPD yang sudah, itu nanti masukkan lagi ke mapnya. LKPD yang memasangkan ini proses siklus air dimasukkan lagi ke map. Ya ini udah rapi, udah dimasukkan. Kelompok D sudah mulai terlihat. Baik, apakah sudah selesai proyek cakram siklus airnya? Pak Guru mau lihat dulu dari kelompok A, mana coba lihat. Oh, ini cakram siklus airnya sudah bagus. Coba Pak Guru cek ya. Coba kalau misalkan siklus airnya sedang evaporasi. Mana evaporasi? Oke, bagus. Presipitasi ketika turun air hujan. Sip.
Itu proyeknya cukup bagus. Coba yang kelompok B, Pak Guru lihat untuk proyek yang telah dibuat. Ini base-nya berwarna putih, cukup baik sekali, rapi. Coba difungsikan ya, coba untuk siklus presipitasi ketika turun air hujan. Ketika proses evaporasi, cakramnya diputar. Oke, cukup baik sekali. Kelompok C, Pak Guru lihat untuk produknya. Oke, wah ini juga bagus. Untuk coba Pak Guru ingin uji ya. Kalau siklus dievaporasi, coba diuji. Oke, bagus sekali. Coba infiltrasi, proses penyerapan. Oke, kelompok D terakhir, Pak Guru ingin cek untuk proyek yang sudah dibuat. Water cycle, oke. Coba cakramnya di siklus evaporasi. Ketika siklus kondensasi atau pembentukan awan diarahkan ke, oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat kita hari ini. Proyeknya cukup bagus. Nah, sekarang ketika proyek kalian sudah jadi, ada nanti perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kamu buat. Nah, biar lebih seru, Pak Guru akan bikin dakres. Setiap kelompok ini ada namanya. Kelompok A, ini bebeknya warna apa? Kelompok B, kelompok C, kuning ada bintangnya. Kelompok D, merah. Nanti si bebek ini nanti akan balap. Bukan Pak Guru yang mengoperasikan, tapi otomatis yang yang finish duluan, maka kelompok itu yang nanti akan presentasi. Sudah siap? Kita akan mulai. Waktunya ini 40 detik nih. Si bebek akan ininya. Nanti boleh heboh nggak masalah. Karena ini kan sedang mau presentasi. Kita untuk menentukan kelompok mana yang pertama presentasi. Oke. Kelompok mana ini ya yang pertama kali finish? Waktunya dilihat di situ ya, 24 detik. Kelompok manakah ini yang pertama kali finish? Oh, kita lihat. Apakah kelompok C disusul? Kelompok B. Oh, disusul lagi. Yang pertama, ya, kelompok B yang pertama harus presentasi. Oke. Ya, Pak Guru persilakan untuk kelompok B ya. Untuk kelompok B mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan. Silakan kelompok B, beri tepuk tangan yang lain. Semua kelompok maju ke depan. Dari siapa yang baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B dengan anggota Fabian, Naufal, Awan, dari Starian. Halo Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek spinner cakram siklus air dengan yang sudah kami buat. Proyek ini membantu kami memahami bagaimana air bergerak dari bumi ke langit dan kembali lagi. Pada spinner kami ada 4 bagian. Pertama, evaporasi, yaitu ketika air menguap karena panas matahari. Kedua, kondensasi, yaitu uap air berubah menjadi awan. Ketiga, presipitasi, yaitu hujan yang turun dari awan. Keempat, infiltrasi, yaitu air hujan yang masuk ke dalam tanah. Dengan memutar spinner kami bisa melihat urutan siklus air dengan jelas. Kami jadi tahu bahwa siklus air sangat penting untuk menjaga ketersediaan air bagi manusia.
hewan, dan tumbuhan. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, Pak Guru mau tanya dulu. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Pak Guru berarti yang bertanya. Apa kesulitan dalam membuat proyek itu? Membuat base-nya atau membuat dasarnya. Selain itu ada kesulitan lain? Ininya goyang. Oh, dalam menempelkan ke base-nya. Oke, terima kasih. Oke, kelompok B terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita undi lagi. Berarti menyisakan kelompok A, kelompok C, kelompok D. Kita undi lagi dengan dark crash ya. Kita edit dulu kelompok A, terus kelompok C, kelompok D. Mau berapa detik? 35 aja. Oke, kita set. Siap ya? Oke. Siapakah kelompok yang akan maju untuk presentasi yang kedua? Kita start. Oke. Ini sedang balap. Apakah kelompok D? Kita lihat. Ini kelompok A menggunakan helm ternyata bebeknya. Apakah kelompok D? Kita lihat 14 detik lagi. Disusul. Ya, oke. Kelompok C berarti yang presentasi kedua. Silakan kelompok C. Ya. Semua anggota kelompok C. Yang membacakan siapa? Agak keras soalnya ya. Kita simak presentasi kelompok C. Yang lain menyimak apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C dengan anggota Arul, Faisal, Reza, dan Wahyu. Yang terhormat Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman semua, hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek spinner cakram siklus air yang sudah kami buat bersama. Proyek ini membantu kami memahami bagaimana air bergerak terus-menerus di alam. Pertama, pada spinner kami terdapat gambar evaporasi, yaitu proses air di laut, sungai, atau tanah menguap karena panas matahari. Kemudian saat uap air naik ke atas akan terjadi kondensasi, yaitu uap air menjadi awan. Setelah awan menjadi berat, turun hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air hujan kemudian meresap ke dalam tanah. Inilah yang disebut infiltrasi. Semua proses itu digambarkan dalam spinner cakram yang kami buat sehingga bisa diputar untuk melihat urutannya. Melalui ini kami belajar bahwa siklus air sangat penting agar persediaan air tetap ada dan kehidupan bumi bisa berlangsung. Jika siklus air terganggu, maka tanaman, hewan, dan manusia bisa kekurangan air. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Kami dari Pak Guru coba diuji spinnernya ya. Coba siklus ketika kondensasi. Siklus ketika penyerapan air ke permukaan bumi. Infiltrasi. Oke, sudah diuji, berhasil ya. Oke.
Kesulitannya apa dalam membuat proyek? Membuat base. Membuat base-nya. Kalau membuat spinnernya tidak Tidak. sulit ya? Tidak. Oke. Terima kasih kelompok C. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok C. Iya, dua kelompok sudah maju, sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, oke. Sekarang Pak Guru akan memberikan post test yang nanti harus kamu kerjakan. Soalnya 10 soal. Silahkan nanti kamu hanya menyiapkan pulpen saja. Soalnya sudah Pak Guru siapkan, terdiri dari 10 soal pilihan gandanya saja. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Diberi nama. Silakan diberi nama, kemudian nanti bisa untuk dikerjakan. Soalnya terdiri dari 10 soal. Silakan. Soal tes evaluasi dari siklus air. Silakan kamu mulai mengerjakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kamu terhadap materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Silakan. Dikerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar nilainya baik. Jangan lupa namanya diberi di pojok kanan atas. Sudah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Sudah diberi nama? Duduk kembali kalau sudah. Sudah, ke depan boleh dikumpulkan. Kedepankan kalau sudah. Ya, duduk kembali. Oke. Dikerjakan sebaik mungkin. Sudah? Ya. Yang sudah nanti boleh dikumpulkan ke depan. Sudah? Oke, Pak Guru ambil ya. Ya. Sudah? Oke. Sudah? Sudah? Coba mana yang sudah lagi dikumpulkan? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke.
Oke, soal evaluasi sudah Pak Guru kumpulkan dan Pak Guru lihat ternyata tingkat pemahaman kalian sudah cukup baik, nilainya juga rata-rata cukup baik. Tepuk tangan sekali lagi buat kita hari ini. Setelah mengerjakan tes, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siklus air itu juga disebut sebagai hidrologi. Jadi adalah perputaran air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer secara terus menerus. Untuk siklus air terdiri dari kemudian penguapan oleh cahaya matahari, kemudian pembentukan awan, kemudian turunnya hujan, kemudian meresap ke dalam tanah, infiltrasi. Oke. Nah, jadi itu bisa kamu benar-benar pelajari di rumah, kembali lagi diingat kembali mengenai siklus air yang sudah kita pelajari. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari materi topik bagaimana bumi kita berubah. Kerusakan alam dan akibat manusia. Itu adalah materi yang akan kita pelajari di minggu depan. Oke, kira-kira ekspresi mana, refleksi apa yang kalian rasakan pada siang hari ini? Yang ini? Yang ini? Ada yang ini? Ada yang cemberut? Cung yang ini? Oke, senang ya, ekspresinya senang. Oke, berarti pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Kita berdiri dulu, kita nyanyi ampar-ampar pisang. 2 kali ya, semangat. Gak apa-apa, yang keras suaranya. Ampar pisang. Diurung bari-bari mangga lepak mangga lepo, pada kayu bengkok dimakan api, apinya selang jurupan. Bengkok dimakan api, apinya selang jurupan. Nang mana batis kutung diki pipi dawang, nang mana batis kutung diki pipi dawang. Ampar-ampar pisang mangga lepak mangga lepok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Mana batis kutung dikit pipi dawang. Ampar-ampar pisang kukulung makan, masak sebiji diurung bari-bari, masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepak mangga lepok, bakar kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Dikit pipi dawang, nang mana batis kutung dikit pipi dawang. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan, cukup menggembirakan dan bermakna, dan proyek yang sudah kalian buat cukup bagus, presentasinya bagus, dan hasil evaluasinya juga cukup baik. Terima kasih. Silakan nanti ketua kelas untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Oke, dari Pak Guru cukup. Silakan nanti boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan untuk keluar. Nanti salam dulu, kemudian